Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rani Yuningsih. Pada kali ini saya akan mengestimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Nah, untuk video kali ini saya akan langsung mempresentasikan hasil perhitungan yang sudah saya instruksikan pada aplikasi Shazam. Nah, untuk itu mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani kelapa sawit, studi kasus, Desa Lama Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, yang disusun oleh saya sendiri yaitu Rani Yuningsih dengan NPM E1D018009. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Adapun latar belakang untuk penelitian kali ini adalah kelapa sawit merupakan salah satu komoditi ekspor Indonesia yang menghasilkan devisa yang besar untuk negara sesudah minyak dan gas. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit di Desa Lama Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat adalah dengan cara menggunakan input produksi seefisien mungkin supaya dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh petani. Oleh karena itu, penulis pun merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi pada Usaha Tani Kelapa Sawit, Studi Kasus Desa Lama Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Selanjutnya kita akan masuk rumusan masalah dan tujuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini yang pertama adalah bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama? Bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani? Apakah itu IRS, DRS, ataupun CRS? Adapun tujuannya adalah untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani oleh petani ada dalam kondisi IRS, DRS, ataupun CRS. Baiklah, kita langsung masuk ke bab yang kedua, yaitu metode penelitian. Yang pertama, kita akan membahas jenis data dan sumber data. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data cross-section. Sumber data yang digunakan adalah data dari skripsi yang berjudul Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi pada Usaha Tani Kelapa Sawit Rakyat, Studi Kasus Desa Lama Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Nah, kita akan masuk ke spesifikasi model. Adapun model yang kita gunakan adalah ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 ditambah beta 4 ln X4 ditambah beta 5 ln X5 ditambah ET. Adapun keterangannya adalah Y merupakan produksi usaha tani kelapa sawit dengan satuan kilogram. Kemudian ada X1 merupakan luas lahan dengan satuan hektar, X2 sebagai jumlah bibit dengan satuan kilogram, X3 tenaga kerja dengan satuan HOK. Selanjutnya adalah X4 yaitu pupuk dengan satuan kilogram, X5 merupakan pestisida dengan satuan liter, ET merupakan error term atau tingkat kesalahan. Kemudian ada beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5 merupakan koefisien regresi. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh input produksi terhadap jumlah output. Di sini saya sudah menampilkan gambar dari nilai R-square yang saya peroleh dari perhitungan yang dijalankan oleh aplikasi Shazam. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini nilai R-square adalah sama dengan 0,9882. Dengan begitu, hasil R-square di sini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya sangatlah kuat, yaitu sebesar 98,82%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.
Selanjutnya, untuk melihat pengaruh itu digunakan ketentuan sebagai berikut, yaitu jika P value itu lebih kecil atau sama dengan alpha yaitu 0,05. Di sini 0,05 merupakan tingkat kesalahan yang kita gunakan, maka itu nanti akan tolak H0 dan terima H1 atau berpengaruh. Namun jika P value itu lebih besar dari alpha atau 0,05 maka terima H0 tolak H1. Di sini juga saya sudah menampilkan beberapa nilai dari P value dari X1 sampai dengan X5. Di sini juga sudah saya warnai, yaitu di sini bisa kita lihat hasilnya bahwa luas lahan itu berpengaruh terhadap produksi, bibit juga berpengaruh terhadap produksi, tenaga kerja tidak berpengaruh, pupuk tidak berpengaruh, dan pestisida berpengaruh. Hal tersebut diperoleh dari P value. Kita akan bahas yang pertama luas lahan. Luas lahan ini kita lihat P value-nya itu sebesar 0,000, yang mana di sini P value itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 terima H1. Begitu juga dengan bibit, yang mana nilai P value-nya adalah sebesar 0,040, yang mana nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,05. Dengan begitu tolak H0 terima H1 atau berpengaruh terhadap produksi. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja di sini nilai P value-nya adalah sebesar 0,455, yang mana nilai tersebut adalah lebih besar dari 0,05, yang berarti terima H0 tolak H1 atau tidak berpengaruh terhadap produksi. Selanjutnya yang keempat ada pupuk. Di sini nilai P value-nya adalah sebesar 0,693, yang mana nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa terima H0 tolak H1 atau tidak berpengaruh terhadap produksi. Selanjutnya yang terakhir adalah pestisida, yang mana nilai P value-nya adalah sebesar 0,000, yang mana nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,05, berarti tolak H0 terima H1 atau berpengaruh terhadap produksi. Selanjutnya adalah nilai elastisitas input produksi. Di sini kita susun hipotesisnya adalah H0, yang mana beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. Kemudian untuk H1 itu beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Jika P value itu lebih kecil atau sama dengan alpha yaitu 0,05, maka tolak H0 terima H1. Begitu juga dengan apabila jika P value itu lebih besar dari alpha atau 0,05, maka terima H0 tolak H1. Di sini juga saya sudah menampilkan beberapa nilai dari P value dari beberapa variabel yang saya gunakan, yaitu ada 5 variabel yang saya gunakan dari X1 sampai dengan X5. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga ya bahwa nilai elastisitas yang dihasilkan itu ternyata berbeda-beda. Oleh karena itu, nilai elastisitas luas lahan dan bibit itu berpengaruh, sedangkan untuk nilai elastisitas tenaga kerja, pupuk, dan pestisida itu tidak berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit. Nah, selanjutnya untuk skala usaha ini saya juga sudah menyusun hipotesisnya, yaitu H0 jika beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 ditambah beta 5 itu sama dengan 1, berarti usaha tani tersebut berada pada kondisi CRS atau Constant Return to Scale. Sedangkan untuk H1 jika beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 ditambah beta 5 tidak sama dengan 1, berarti usaha tani tersebut berada pada kondisi IRS atau DRS. Di sini saya sudah menampilkan nilai P value dari kelima variabel yang saya gunakan, yaitu P value-nya adalah sebesar 0,00208. Nah, dengan begitu
Skala usaha tani kelapa sawit di Desa Lama Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat itu ada pada kondisi CRS atau Constant Return to Scale, yaitu kondisi di mana peningkatan hasil produksi itu tetap atau pada kondisi konstan. Selanjutnya adalah yang terakhir, kita masuk ke bab 4 yaitu penutup. Nah, untuk kesimpulannya adalah bahwa variabel independen berhubungan kuat dengan variabel dependen. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai R² sebesar 98,82%. Luas lahan, bibit, dan pestisida berpengaruh terhadap hasil produksi, sedangkan untuk tenaga kerja dan pupuk itu tidak berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit di Desa Lama Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, yang ditunjukkan dari nilai P-value dan nilai elastisitas yang kita sudah bahas sebelumnya. Usaha tani kelapa sawit di Desa Lama Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat itu berada pada kondisi CRS atau Constant Return to Scale, yang mana kondisi tersebut menggambarkan bahwa hasil produksi itu ada pada kondisi tetap atau konstan. Nah, adapun saran yang dianjurkan adalah pada petani kelapa sawit rakyat untuk menggunakan teknologi terbaru agar dapat meningkatkan hasil produksinya. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Langsung saja saya akhiri untuk video kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.